Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu buku Jendela Dunia bersama dengan Mbak Nani Pustakawan. Mbak Nani, sebenarnya manfaat dari membaca buku itu kan pasti sangat banyak sekali ya, apalagi meningkatkan kosakata bagi anak-anak, terus juga menambah ilmu pengetahuan kita. Mungkin lebih dispesifikkan lagi Mbak Nani, sebenarnya manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan dengan sering membaca buku? Manfaat sering membaca buku ya Mbak Agnes ya. Dengan membaca kita secara tidak langsung meningkatkan kemampuan literasi. Apa sih itu kemampuan literasi? Jadi kemampuan kita membaca, mengartikan, kemudian memahami. Karena proses membaca itu di sana ada pembiasaan, pengembangan serta pembelajaran. Jadi banyak sekali manfaat dari membaca buku. Dengan kita membaca buku, otomatis kita secara tidak langsung meningkatkan kemampuan intelektual kita secara individu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang manfaat dengan membaca buku. Tapi memang untuk sekarang juga dibarengi minat baca yang semakin tinggi ya Mbak Nani ya. Meskipun memang sekarang sudah berbasis digital tadi ya, ada buku digital juga. Tapi sebenarnya untuk buku digital ini ada nggak sih Mbak Nani dampak negatifnya selain mungkin dengan membaca buku berbasis digital ini bisa kita akses di mana saja dan kapan saja ya Mbak Nani? Buku digital ya Mbak ya. Buku digital itu dampak negatifnya kita yang pertama ada ini ya, generasi kita itu ada yang digital native dan digital imigran. Itu namanya kalau imigran itu peralihan dari yang manual ke yang sekarang. Artinya seperti saya ini termasuk digital imigran. Jadi zaman saya dulu belum ada HP, sekarang sudah ada. Tapi zaman anak-anak sekarang ini kan udah digital native, apa-apa berbasis Android atau gadget seperti itu. Negatifnya adalah satu, ketika kita memanfaatkan itu wajib ada fasilitasnya. Kemudian yang kedua dana. Kenapa harus ada dana? Karena ketika kita membuka atau mendownload itu kita harus, kalau tidak tersambung wifi kita harus menggunakan data. Yang ketiga, untuk memanfaatkan teknologi tersebut, memanfaatkan koleksi tersebut, kita harus memahami cara. Jadi kita harus membaca dulu bagaimana caranya. Dan mungkin belum semua orang bisa memahami bagaimana cara memanfaatkan. Sehingga dengan tersedianya buku koleksi buku digital ini, ada juga yang belum mau memanfaatkan karena bagaimana ya cara mendownloadnya, bagaimana cara memanfaatkannya seperti itu. Jadi agar sisi-sisi negatif tersebut bisa diminimalisasi, itu perlu ada semacam sosialisasi juga. Kenapa perlu ada sosialisasi? Jadi tujuan sosialisasi ini adalah agar produk yang kita miliki ini dikenal masyarakat, kemudian dimanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, nanti yang membaca akan memperoleh hasilnya, akan memperoleh dampak positifnya. Jadi pengetahuan tadi. Jadi kalau kita sudah memiliki pengetahuan, maka kita akan lebih adaptif atau bisa menyesuaikan diri. Jadi kita bisa basicnya itu kita memiliki ilmunya seperti itu. Dan juga kita bisa paham ya buku bacaan kita seperti itu. Tapi sebenarnya kalau buku digital ini itu berbayar sistemnya atau tidak berbayar seperti itu Mbak Nani? Kalau buku digital itu ada yang berbayar dan ada yang free. Seperti koleksi yang ada di perpustakaan daerah itu ada free. Silahkan di-download di Apugue ya, aplikasi Apugue. Kemudian kalau di Universitas Bengkulu itu ada ini koleksi digitalnya juga seperti di repositori, kemudian ada koleksi digital berupa jurnal seperti itu free access, artinya silakan dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan? Biasanya di website kita itu ada cara bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi selagi itu free access silahkan dimanfaatkan karena banyak sekali manfaatnya
untuk kehidupan kita. Iya, selain pun misalnya itu berbayar juga harganya terjangkau Ya. ya Mbak Nani ya. Dan Ya. juga itu kan tergantung dari keperluan kita Ya. seperti itu. Tapi sebenarnya dengan adanya buku digital ini apakah juga berdampak bagi perpustakaan yang semakin sepi misalnya seperti itu, atau malah semakin meningkat juga Mbak Nani? Adanya koleksi digital di perpustakaan itu membawa dampak yang sangat bagus karena dengan ada variasi koleksi tadi akan memperkaya pengetahuan pemustaka. Jadi tidak hanya koleksi manual, akan tetapi juga ada koleksi digital. Jadi pemanfaatannya pun juga lebih fleksibel seperti itu. Jadi itu sangat ini ya, sangat membawa dampak positif. Oke, Iya. jadi dari pustakawan sendiri juga harus mengerti ya cara Iya. menggunakan aplikasi itu seperti apa, dan Iya. juga sekarang kan sudah harus melek digital juga Iya. ya bagi pustakawan ya kan Mbak Iya. Nani? Iya. Berarti memang dampaknya tentu membawa hikmah yang tersendiri ya, apalagi Iya. semenjak COVID ini sebenarnya Iya. semuanya serba digital gitu. Iya. Tapi sebenarnya Mbak Nani, kalau untuk sekarang nih, sebenarnya untuk cara meningkatkan minat baca masyarakat itu gimana sih? Terutama mungkin apakah dengan cara membuka perpustakaan di rumah itu juga bisa meningkatkan minat baca bagi anak-anak dan juga dari kalangan keluarga seperti itu ya Mbak Nani? Iya. Bagaimana cara meningkatkan minat baca di masyarakat ya? Kita bicara masyarakat. Jadi kalau ini kita kaji dulu masyarakat terkecil. Masyarakat terkecil itu namanya lingkup keluarga. Jadi di keluarga ini wajib ada pembiasaan. Di keluarga ini harus ada kolaborasi. Jadi pola asuh, pola didik itu juga berpengaruh. Jadi di sini ada peran ayah, peran ibu seperti itu. Jadi biasanya di keluarga ini ada kesepakatan. Jadi ada anak itu yang dekat sama bapaknya atau dekat sama ibunya. Ya. Kenapa? Karena mungkin dari si ayah atau si bapak ini bisa memahami karakter anak. Jadi dengan kedekatan tersebut kemudian kita tularkan kebiasaan misalnya membaca, ini insya Allah akan diikuti. Jadi dengan diikuti maka ini akan menjadi pembiasaan. Seperti misalnya kita sholat atau kita misalnya gosok gigi sebelum tidur. Jadi apabila dilakukan sejak dini maka sampai tua pun itu akan tetap dilakukan. Begitu juga dengan membaca tadi. Jadi dari lingkup terkecil kita di keluarga kita lihat pembiasaan dari suami misalnya, apakah sering main Android atau main membaca. Kemudian dari kita sebagai ibu, apakah sering main HP atau membaca. Itu akan ditiru oleh anak. Jadi keluarga itu merupakan kunci. Kenapa kunci? Ketika si anak ini nanti sudah keluar bersama peer groupnya, bersama teman-teman, itu akan pembiasaan tersebut itu akan tetap terpelihara jika di rumah tetap dilakukan. Benar, itu. apalagi kan masih anak-anak ya, biasanya Ya. anak-anak ini sifat nirunya masih tinggi Ya. ya, terutama lingkupan kecil dari orang tua mereka Ya. gitu. Jadi dari orang tua juga harus mengajarkan dari usia dini Ya. untuk membaca buku seperti Ya. itu. Nah, kalau tema kita hari ini kan buku Jendela Dunia. Sebenarnya definisi dari buku Jendela Dunia itu seperti apa sih Mbak Nani? Buku Jendela Dunia. Jadi buku, dengan kita membaca buku itu banyak sekali informasi yang bisa diperoleh. Jadi di situ kita bisa memperolehnya secara gratis. Jadi kenapa inikan dengan Jendela Dunia? Karena melalui informasi-informasi tersebut kita bisa mengetahui, memahami apa saja yang terjadi di dunia saat ini. Misalnya di Malaysia sedang ada info apa terhangat, kemudian ada di Australia, kemudian ada di India, seperti itu. Sehingga informasi-informasi yang banyak tersebut bisa kita baca kemudian kita serap. Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana cara kita menyaring informasi mana yang relevan dengan kebutuhan kita. Karena dengan banyaknya informasi, dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, banyak juga informasi-informasi yang hoax. Jadi kita sebagai pustakaan atau sebagai individu, kita wajib bisa menyaring sumber informasi mana yang bisa dipercaya. Berarti sebenarnya buku pun misalnya masuk ke perpustakaan itu juga harus disaring terlebih dahulu Ya. ya. Harus dibaca dulu mana yang kira-kira kompeten dengan kebutuhan kita. Iya. Seperti itu ya Mbak Nani. Tapi kan tadi Mbak Nani juga singgung terkait dengan ikatan
Pustakawan Indonesia, Ya, Ikatan Ikatan- Pustakawan Indonesia iya. dan juga organisasi lainnya. Tapi Iya. untuk perannya sendiri nih bagi minat baca di masyarakat tergantung dari provinsinya masing-masing itu seperti Iya. apa, Mbak Nani? Berkaitan dengan peran Organisasi. organisasi profesi ya, itu perannya sangat ini penting sekali. Misalnya seperti ini peningkatan kemampuan pustakaan ya, misalnya sertifikasi ini berkolaborasi dengan IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, seperti itu. Jadi selama ini sertifikasi pustakaan itu dilakukan di pusat di Jakarta. Untuk ke Jakarta kita butuh biaya. Nah, tahun 2020 kita sudah bisa melaksanakan di Winfast Bengkulu, berkolaborasi dengan IPI. Jadi biasanya bisa diikuti dengan hanya terbatas beberapa pustakaan karena terkendala dana. Dengan dilakukan di daerah itu peluang itu akan lebih besar. Kemudian seperti EPPTI, kita juga berkolaborasi dalam peningkatan kemampuan pustakawan, misalnya kelas literasi. Nah, para pustakawan ini dibekali kemampuan bagaimana cara menelusuri informasi, kemudian disesuaikan dengan latar belakang pemustaka. Misalnya untuk peneliti informasi seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana cara menemukan informasi tersebut. Itu ada bimbingan kelas literasinya. Tapi Ya. untuk kegiatan sosialnya ada nggak sih Mbak Nani? Kalau dari organisasi itu sendiri, misalnya sosialisasi terkait dengan literasi minat baca seperti itu, Ada nggak? Mbak, ada. Jadi misalnya bakti sosial misalnya, dengan mengadakan misalnya bursa buku atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan donasi untuk disumbangkan ke panti-panti itu tiap tahun dilakukan oleh IPI dan EPPTI. Benar, Iya. berarti open donasi juga Iya, ya untuk masyarakat yang mungkin memang bukunya tidak lagi dipakai, misalnya Iya. bisa didonasikan di sana seperti itu ya. Donasi bisa berupa uang atau berupa koleksi tadi. Biasanya bagi yang ingin melakukan akreditasi atau melakukan kegiatan yang sifatnya peningkatan minat baca, apabila ada kendala-kendala itu bisa sharing, kemudian kita pecahkan bersama. Misalnya kesulitan mengundang narasumber atau bagaimana memecahkan satu masalah. Misalnya koleksinya harus diinput ke koleksi ke dalam aplikasi seperti itu. Jadi melalui organisasi tersebut kendala tersebut kita cari solusinya, kemudian kita kita selesaikan. Iya. Tadi kan open donasi ya, terus juga Iya. buku-bukunya dikumpulkan. Nanti buku-bukunya ini bakal disebarkan ke perpustakaan yang mungkin kekurangan koleksi atau gimana tuh Mbak Nani? Biasanya kalau yang seperti itu dalam bentuk hibah ya Mbak ya. Jadi misalnya nih di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu memiliki koleksi yang eksemplarnya dalam jumlah banyak, atau koleksi tersebut memang sudah tidak dimanfaatkan seperti itu. Karena ada koleksi yang baru seperti itu. Jadi di sana bagi yang berminat ingin semacam menerima sumbangan seperti itu wajib mengajukan permohonan dulu yang nantinya akan di ACC oleh pimpinan. Setelah di ACC nanti yang bersangkutan boleh memilih koleksi yang dibutuhkan. Benar. Oke Mbak Nani, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu buku Jendela Dunia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.